Selamat pagi, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan untuk memulai hari kita yang baru. Kita bersyukur perjanjian lama telah kita selesaikan. Dan hari ini kita memulai membaca perjanjian baru, yaitu Injil Matius pasal yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Penggenapan firman Tuhan. Bacaan hari ini memaparkan garis silsilah Tuhan Yesus dari sisi Yusuf, ayahnya. Tuhan Yesus merupakan keturunan Abraham, bapa orang percaya, di mana melalui Abrahamlah rencana penyelamatan manusia dimulai. Sejak dipilihnya Abraham hingga penggenapan kelahiran Tuhan Yesus, ada beberapa hal menarik yang kita temukan. Pertama, dalam silsilah tersebut ada beberapa nama perempuan yang dalam tradisi silsilah orang Yahudi jarang dipaparkan. Mereka adalah Tamar, Rahab, Rut, dan istri Uria atau Batsheba. Perempuan-perempuan ini pun memiliki latar belakangnya masing-masing. Tamar memiliki anak dari ayah mertuanya. Rahab, perempuan sundal yang percaya pada kuasa Tuhan. Rut, perempuan bangsa asing yang setia kepada ibu mertuanya yang adalah orang Israel. Dan Batsheba yang memiliki anak dengan Daud meskipun terjadi oleh perzinahan dan pembinasaan Uria. Kedua, ada beberapa nama dari bangsa asing yang tercantum di dalam silsilah ini. Dan ketiga, ada nama raja-raja besar khususnya sejak Daud yang melaluinya
dinubuatkan bahwa keturunannya akan membangun kembali sebuah pemerintahan yang besar. Demikian pula dari peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, sebuah cara yang tidak masuk di akal karena Maria mengandung oleh Roh Kudus, bukan oleh persetubuhan dengan Yusuf. Ketika Yusuf hendak memutuskan pertunangannya, malaikat datang untuk menguatkan hati Yusuf agar tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Dan demi menjaga kekudusan istrinya, ia tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Semuanya terjadi untuk satu tujuan, yaitu menggenapi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus adalah sebuah penggenapan, yaitu penyelamatan umat manusia. Rencana yang sejak semula Tuhan Allah ungkap mulai dari Abraham. Ini menunjukkan bahwa jika Tuhan sudah berkehendak, tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang sanggup menggagalkannya. Bahkan Tuhan bisa memakai orang asing, orang bercacat celah, atau sesuatu yang rusak sekalipun untuk menggenapi firman-Nya. Ketika pelemahan terjadi, Tuhan akan mengirim utusannya untuk menguatkan kita agar firman-Nya tergenapi. Maka, jika kita telah menyadari bahwa Tuhan sanggup memakai hidup kita yang lemah dan terbatas, tugas kita adalah menjaga kekudusan. Jadi mari sebagai umat Tuhan, bersyukurlah kalau Tuhan berkenan memakai kita untuk menjadi alatnya di tengah catatan-catatan yang melekat pada diri kita. Namun, tetaplah berusaha yang terbaik untuk mengerjakan semuanya, sembari menjaga agar hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang kami baca dan renungkan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami agar hidup sebagai alat Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan rencana Tuhan dan firman Tuhan yang hendak Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami menjaga hidup kami agar tetap selalu layak dan kudus menjadi alat Tuhan. Kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang akan kami kerjakan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.